Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam BIMTEK Semangat Guru, seri kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Kali ini kita memasuki pelajaran keempat sinkronus komunikasi efektif. Komunikasi efektif bersama Vivit Kayi dan Vena Anissa, konsultan dan pelatih komunikasi, pendiri VNV Communication. Apa itu komunikasi efektif? Komunikasi yang efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Komunikasi efektif di era komunikasi virtual. Dalam keadaan pandemi di mana manusia tidak dapat bertemu, dibutuhkan sebuah metode komunikasi yang sesuai sehingga interaksi dan hubungan baik tetap dapat berjalan dengan adanya komunikasi yang efektif. Disinilah teknologi berperan sebagai perangkat yang menghubungkan interaksi sosial. Komunikasi yang efektif mencakup keterampilan seperti komunikasi verbal dan non-verbal, mendengarkan dengan penuh perhatian, kemampuan untuk memahami dan mengendalikan emosi dan mengelola stres. Keterampilan ini perlu dikembangkan dan diasah. Di era komunikasi virtual, tantangan bagi kita adalah bagaimana menerapkan dan mengasah kemampuan komunikasi dengan baik ketika harus selalu siap beralih metode komunikasi, baik secara virtual maupun tetap langsung. Bagaimana mengasuh kemampuan komunikasi secara virtual maupun tetap langsung? Pada dasarnya komunikasi secara langsung maupun virtual mempunyai beberapa kegiatan sebagai berikut. 1. Membina hubungan baik. 2. Membagikan informasi. 3. Saling mendengar. 4. Saling mengerti. 4 tersebut bisa dipraktikkan dalam pembelajaran virtual ataupun tatap langsung dengan mempertimbangkan beberapa faktor berikut ini. 1. Keadaan. 2. Perasaan atau emosi. 3. Kebutuhan. 4. Permintaan berdasarkan perasaan dan kebutuhan. Dengan menyadari beberapa faktor-faktor di atas, komunikasi akan selalu dilakukan dengan sebuah kesadaran akan sebuah tujuan yang ingin dicapai secara bertahap untuk kemampuan komunikasi yang selalu berkembang dan lebih baik. Komunikasi dan teknologi. Teknologi adalah sarana untuk mempraktekkan kesadaran untuk berkomunikasi di masa yang terus berkembang dan seringkali tidak menentu. Teknologi adalah alat untuk menguji ketangguhan kita untuk terus memperbaiki metode komunikasi yang dibutuhkan. Tetapi apapun gawe yang kita gunakan, alat yang paling canggih adalah kemampuan non-teknis diri sendiri yang senantiasa kita kembangkan sesuai dengan kemajuan zaman. Selamat belajar. Penilaian awal. Penilaian awal. Kuis penilaian awal pelajaran 4. Dalam komunikasi terjadi pertukaran informasi, mata uang, barang, dan jasa. Jawabnya adalah informasi. Komunikasi efektif tercapai ketika adanya komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikator mengenal lawan bicara, pesan disampaikan dengan jelas, pesan yang disampaikan dapat dimengerti oleh lawan bicaranya. Jawabnya adalah pesan yang disampaikan dapat dimengerti oleh lawan bicara. Komunikasi efektif harus terjadi dalam dua arah yang berarti. A. Pemberi pesan seorang komunikator yang handal. B. Pemberi pesan berbicara, mendengar, dan mengerti lawan bicara. C. Pemberi pesan memakai metode yang tepat. D. Pemberi pesan menyampaikan komunikasi verbal dan non-verbal. Jawabnya adalah pemberi pesan berbicara, mendengarkan, dan mengerti lawan bicara. Nomor 4. Tujuan mendengar lawan bicara adalah untuk dapat merespon dengan benar, untuk memenangkan argumen, untuk mengerti lawan bicara. D. Untuk menguji pengetahuan lawan bicara. Jawabnya adalah untuk mengerti lawan bicara. C. Nomor 5.
Ketika Ibu Sophia bertemu dengan orang tua siswa, ia tersenyum sambil menganggukkan kepala. Komunikasi yang diberikan Ibu Sophia pada orang tua tersebut merupakan jenis komunikasi kesopanan, nonverbal, efektif, virtual. Jawabnya adalah nonverbal. Nomor 6. Faktor utama untuk memahami lawan bicara dalam komunikasi sehingga terciptanya sebuah hubungan yang baik adalah simpati, emosi, empati, strategi komunikasi. Jawabnya adalah empati. Nomor 7. Berikut ini adalah contoh komunikasi efektif kecuali pesan diterima, dimengerti, dan dipahami sesuai maksud komunikator. Pesan yang disampaikan dipahami dan disetujui penerima, kemudian ditindaklanjut dengan perbuatannya. Pesan diterima sebagai bentuk penghormatan pada sang komunikator, kemudian disebarluaskan. Tidak ada hambatan berarti bagi penerima pesan untuk paham dan menindaklanjuti dengan perbuatan. Jawabnya adalah C. Pesan diterima sebagai bentuk penghormatan pada sang komunikator, kemudian disebarluaskan. Nomor 8. Dalam komunikasi virtual, berikut ini yang dapat membantu terciptanya komunikasi yang efektif kecuali mengerti emosi, kebutuhan, dan situasi murid, teknologi komunikasi yang canggih, perencanaan yang matang, penulisan pesan yang personal. Jawabnya adalah teknologi komunikasi yang canggih. Nomor 9. Dalam komunikasi efektif untuk membina hubungan yang baik berdasarkan teori non-violence communication and VC, berikut ini pola pikir yang harus dilakukan atau difokuskan. Menganalisa dan menentukan tingkat kesalahan seseorang orang lain, fokus untuk mengetahui kebutuhan kita dan orang lain, melakukan kritik yang bangun, memberikan saran yang sesuai dengan keadaan lawan bicara. Jawabnya adalah fokus untuk mengetahui kebutuhan kita dan orang lain. Nomor selanjutnya, apa yang harus ditentukan di awal ketika ingin menyusun strategi komunikasi yang efektif di sekolah dalam konteks pembelajaran jarak jauh atau tatap muka? Penggunaan teknologi yang tepat, alasan dan tujuan komunikasi, pesan yang detail lengkap, lawan bicara. Jawabnya adalah alasan dan tujuan komunikasi. Manakah yang termasuk dalam pedoman dalam menulis komunikasi yang tepat, relevan, dan berguna bagi siswa online? Bersikap jelas, pesan tidak sampai kepada pendengar, gaya komunikasi tidak berkesan, jalur komunikasi tidak jelas. Jawabnya adalah bersikap jelas. Nomor selanjutnya, berikut ini adalah pedoman yang dapat digunakan untuk membantu Anda menulis komunikasi yang tepat, relevan, dan berguna bagi siswa online Anda kecuali pendek namun efektif, bersikap jelas, detail, lengkap, dan tertata, sampaikan apa yang harus dicapai. Jawabnya adalah C. Detail, lengkap, dan tertata. Nomor selanjutnya, tujuan merencanakan kapan dan mengapa kita harus berkomunikasi dengan siswa online adalah cara untuk memastikan bahwa Anda dapat memberikan siswa Anda komunikasi yang bermakna, tepat waktu, dan konsisten. Merencanakan terlebih dahulu beberapa sering Anda akan memposting pengumuman untuk kelas Anda. Memahami orang lain sembari memahami diri sendiri lebih dalam. Keterampilan yang perlu dikembangkan dan diasah. Jawabnya adalah cara untuk memastikan bahwa Anda dapat memberikan siswa Anda komunikasi yang bermakna, tepat waktu, dan konsisten. Nomor selanjutnya, pesan Anda kepada siswa tidak hanya harus singkat, tetapi juga jelas, sehingga tidak menimbulkan kebingungan di pihak siswa. Merupakan definisi dari bersikap jelas, pendek namun efektif, jelaskan jalur komunikasi yang tepat, sampaikan apa yang harus dicapai. Pendek namun efektif. Nomor terakhir, hal apa yang tidak dapat dimaksimalkan dalam komunikasi virtual yang efektif? Penggunaan tulisan, gambar, media online, penggunaan bahasa tubuh. Jawabannya adalah penggunaan bahasa tubuh. Finish quiz. Dapatkan nilai 93,33%. Ruang webinar.
Kita tunggu proses webinar sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak dan Ibu guru di seluruh Nusantara yang semangat belajar. Selamat datang kembali di webinar pelajaran yang keempat, program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Kelas hari ini adalah pelajaran yang keempat Bapak Ibu, yaitu Communications, komunikasi efektif. Bapak dan Ibu, mohon izin hari ini kami menyelenggarakan webinar dari rumah untuk mentaati PPKM yang sekarang sedang berlangsung. Mudah-mudahan hal ini tidak menghalangi semangat belajar Bapak dan Ibu ya. Sementara jadi saya tidak ada di kelas yang seperti biasa, saya melaksanakan ini dari rumah saja. Dan tentunya ini merupakan kehormatan bagi saya, Vena Anissa, yang dapat hadir di sini untuk memandu Bapak dan Ibu dari pelajaran yang pertama. Sekarang kita sudah memasuki pelajaran yang keempat. Walaupun saya tidak ada di kelas, tapi tentunya yang Bapak Ibu lihat di latar belakang saya ini adalah kelas yang memang dirancang untuk mengedepankan pelatihan non-teknis atau soft skill, 4C, creativity, communication, creativity, collaborations. Dan tentunya ini juga terkait dengan adaptasi teknologi yang sedang terjadi dalam pendidikan Indonesia saat ini. Baiklah Bapak dan Ibu yang sudah hadir, saya sekarang melihat di layar monitor nih, Bapak dan Ibu sudah hadir dari berbagai daerah di Indonesia. Selamat datang, terima kasih telah meluangkan waktu Bapak dan Ibu. Silahkan untuk mengisi daftar hadir, ini ada di tautan yang ada di chat YouTube Ditjen GTK Kemendikbud RI.
Silakan langsung diisi di situ kehadiran Bapak dan Ibu, dan sambil saya diizinkan untuk menyampaikan susunan acara pada webinar kali ini. Setelah kita membuka acara, kita akan melakukan doa bersama, kemudian menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kita akan mengadakan training komunikasi hari ini, yaitu komunikasi efektif bersama saya sendiri, nanti yang akan membawakannya bersama rekan saya Vivit Kavi. Kemudian kita juga akan menyimak bincang inspirasi bersama psikolog Ibu Verlita Sari, dan juga ada tips praktis seperti biasa bersama Pak Firza Daud. Dan tidak lupa juga Bapak dan Ibu seperti biasa yang sudah ditunggu-tunggu setiap episodenya, yaitu ada kuis. Nah, untuk yang kuis ini khusus untuk Bapak dan Ibu yang sekarang sedang melihat webinar secara live. Hari ini adalah tanggal 21 Juli 2021. Jika Bapak dan Ibu sekarang sedang melihat webinar ini secara live, maka bisa mengikuti kuisnya yang berhadiah. Tapi kalau Bapak dan Ibu melihat webinar ini dari hasil rekamannya, tidak apa-apa, seperti yang sudah saya sering bilang, tetap mendapatkan hadiah yang tidak ternilai, yaitu ilmu pengetahuan. Kan kita belajar bersama ya Bapak Ibu ya. Dan perlu diketahui juga bahwa program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi ini adalah pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kemampuan non-teknis sebagai pendukung penggunaan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar. Dan Bapak dan Ibu juga silakan untuk membagikan, menularkan semangat belajar, membagikan cerita Bapak dan Ibu dalam mengikuti program Semangat Guru ini lewat sosial media masing-masing. Silakan di hashtagnya adalah saya ulang ya, hashtag belajar semangat guru. Nah, oke, kita nantikan ya dibagi-bagikannya pelajaran dan juga pengalaman Bapak dan Ibu ya dalam mengikuti pelajaran ini. Program ini adalah kolaborasi antara Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek dengan V&V.com Group didukung oleh HP Indonesia. Baiklah Bapak dan Ibu dari seluruh Nusantara yang sudah berkumpul pada siang hari ini, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, hanya karena rahmat-Nya lah kita diberikan kenikmatan sehat walafiat sampai hari ini. Untuk mengawali pertemuan virtual kita pada siang hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak, saya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga apa yang kita lakukan dapat menjadi berkah dan manfaat. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing dimulai. Amin. Berdoa selesai, semoga harap dan kita dikabulkan dan diberikan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bapak dan Ibu yang berbahagia dan juga semangat belajar, marilah sekarang kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan untuk sikap sempurna.
Ibu guru dari seluruh Nusantara yang semangat belajar. Ini adalah edisi semangat belajar webinarnya yang dilakukan lewat rumah. Ya, terus semangat, dan sebentar lagi kita akan menyimak pemaparan dengan tema atau pelajaran keempat, yaitu komunikasi efektif. Nah, sebelumnya seperti biasa Bapak Ibu, karena kami tahu setiap kali belajar Bapak dan Ibu kan pasti mencatat. Berarti itu mencatatnya itu dengan jari-jarinya ini harus kita latih dulu untuk menjawab kuis. Ya, seperti biasa ini kita akan menggelar kuis dan hadiahnya adalah Rp200.000 melalui e-wallet. Jadi silakan nih sekarang Bapak dan Ibu sudah bisa melihat ada tautan yang ada di kolom chat. Nah, di kolom chat tersebut ada tautan yang bisa diklik. Nah, dan ketika itu diklik, itu akan membawa Bapak Ibu ke sebuah Google Form yang nantinya itu Bapak dan Ibu bisa isi. Jangan lupa isi nama, kemudian juga nama email yang benar, karena jika Bapak dan Ibu nanti menang, kami bisa menghubungi Bapak dan Ibu di email yang benar. Oke? Dan seperti biasa, ini sangat menantang kuisnya. Ini antara gampang-gampang, tapi memang harus paling cepat dan paling akurat untuk mendapatkan hadiah. Saya kasih langsung ya Bapak Ibu ya. Ini clue-nya gini. Jadi nanti kita kan punya 3 kuis ya di setiap edisinya, di setiap pelajarannya. Nah, dari 3 kuis ini itu akan membentuk sebuah kalimat. Jadi sekarang ini adalah sebuah kata. Oke, inilah yang Bapak Ibu harus tebak. Apakah kata ini? Ada sebuah gambar nih Bapak Ibu ya. Wah, sudah kelihatan sekarang? Oke, ini sepertinya ada gambar apa ya yang memang harus dicoret tasnya itu. Kemudian ada sebuah objek lagi, yang kedua itu me-nya itu dicoret. Kemudian kita melihat seekor binatang yang harus dicoret i-nya, itu menghasilkan satu kata Bapak Ibu. Apakah kata itu? Nah, silakan langsung diketik katanya lewat tadi ya Google Form yang Bapak Ibu sudah buka dan juga sudah diisi, dan juga email yang juga sudah diisi. Langsung diketik di situ, klik enter. Nah, siapa tahu aja Bapak dan Ibu yang menjadi orang yang jawabannya paling cepat dan paling akurat. Nah, coba kita lihat lagi. Ini sepertinya tidak terlalu sulit, tapi mungkin agak ada jebakannya sedikit, yaitu apa ya kata yang mengandung tas tapi dicoret tasnya, kemudian ada objek yang ada me-nya atau me-nya tapi dicoret me-nya, ada binatang yang ada i-nya tapi dicoret i-nya, menghasilkan sebuah kata. Oke Bapak Ibu, ini saya sambil mencari jawabannya karena kan Bapak dan Ibu kan ngetik ya, kemudian saya harus mendapatkan atau tanda dari panitia apakah sudah bisa dilihat pemenangnya siapa. Nah, sambil kita menunggu, saya juga ingin memberikan semangat kepada Bapak dan Ibu yang belum mengerjakan latihan asinkronus. Nah, ini Bapak dan Ibu semua latihan atau tugas asinkronus itu memang sukarela, dalam artian itu tidak masuk ke dalam prosentase dari pembelajaran, tetapi memang harus dikerjakan karena dengan mengerjakan latihan yang ada di asinkronus setiap pelajaran itulah yang akan membuat Bapak dan Ibu betul-betul dapat mempraktikkan apa yang telah dipelajari. Jadi itu penting sekali. Oke, baiklah. Kalau gitu kembali ke kuisnya. Inilah jawabannya. Tada! Oke, jawabannya adalah ternyata itu adalah kertas yang dicoret tasnya, berarti tinggal meja yang dicoret me-nya, berarti tinggal kemudian ikan yang dicoret i-nya jadi kan. Nah, berarti kata yang dimaksud adalah kerjakan. Oke, siapa yang benar Bapak dan Ibu yang tadi sudah menjawab dengan paling benar dan paling akurat? Oke, ini baik, saya sudah mendapatkan clue-nya siapa yang menjadi pemenang. Kami ucapkan selamat kepada 2 pemenang yang mendapatkan Rp200.000 melalui e-wallet berikut ini.
Ibu, sekali lagi selamat untuk para pemenang, dan untuk yang tidak menang sekarang jangan khawatir, masih ada 2 kuis lagi di pelajaran ini. Sekarang kita akan memasuki ke segmen berikutnya, yaitu pelajaran keempat, communication, komunikasi efektif, yang akan diberikan oleh trenernya, yaitu saya sendiri, Bapak dan Ibu. Biasanya memang saya sebagai pemandu acara, sekaligus juga sebagai penanggung jawab acara. Tapi sekarang memang untuk komunikasi efektif ini saya, Kananisa, dan juga Vivit Kavi, rekan saya yang akan membawakannya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa belajar bersama kita kali ini di komunikasi efektif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.